Halo guys, kenalin, aku Hena Flawless Tarot dan di video kali ini aku lagi nge-take over channelnya Queen Tarot Semesta. Thank you banget Queen Tarot Semesta udah ngebolehin aku nge-take over channelnya dia. Oke, jadi kali ini aku bakal bacain readingan tentang Aries di bulan Februari 2021. Oke. Jadi yang belum tahu Aries, disclaimer dulu ya guys. Jadi readingan ini itu hanya sebatas fun reading, jangan diseriusin shy, ya kan. Nah terus readingan ini vice versa, bisa untuk perempuan dan untuk laki-laki. Dan ini readingan tentang zodiak. Ya semoga aja resonate sama kalian. Oke, kita akan lanjut. Buat yang belum tahu Aries itu kalian tahu lah ya logonya gambarnya apa. Aries itu gambarnya sejenis kambing ya, kambing atau apa ya, domba mungkin ya. Ya gitulah, binatang yang bertanduk. Nah kalau Aries itu lebih cocok sama, kalau dilihat dari zodiak ya, kecocokan seseorang Aries itu lebih cocok ke Sagittarius, Gemini, Leo, Aquarius dan Taurus gitu. Kenapa? Terutama kalau untuk pria ya. 5 zodiak yang cocok dengan pria Aries, Gemini. Zodiak Gemini terkenal suka menambah ilmu baru dalam kehidupannya. Leo. Zodiak Aries dan Leo terkenal berjodoh karena memiliki banyak kesukaan yang sama. Sagittarius. Kedua zodiak ini terkenal memiliki karakter yang aktif. Virgo. Dalam mencari pasangan hidup, keduanya sama-sama pemilih. Gitu. Kalau Capricorn, kalau untuk kenapa pria Aries ini cocok sama wanita Capricorn, karena jika zodiak Aries dan Capricorn bersatu, mereka bakal menjadi pemimpin yang sangat kuat. Keduanya memiliki jiwa pemimpinan tinggi dan bijaksana gitu, makanya mereka sama-sama cocok. Tapi kalau untuk yang nggak cocoknya, kalau untuk ketidakcocokannya di sini, apa ya? Kalau bisa dilihat sih ya, yang nggak cocok nih, pertama Scorpio, ya kan? Scorpio kenapa? Karena Scorpio itu orangnya keras. Aries juga agak keras juga lah orangnya, sama-sama. Apa ya? Apa sih? Terus juga kan kalau Scorpio itu kan water sign, ya kan? Makanya nggak cocok sama Aries gitu, guys. Apa ya? Selain Scorpio yang aku tahu ya, kalau misalkan Aries tuh sama Cancer ya. Gimana ya? Sebenarnya cocok nggak cocok itu tergantung kitanya, ya kan? Semuanya balik lagi ke kita. Tapi kan yang namanya jodoh itu kan sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa nggak bisa percaya 100% sama yang namanya zodiak gitu. Nah, oke, di sini kita akan lanjut langsung bacain filenya dulu. Ntar dulu. Aku mau ngomongin soal Aries dulu deh. Aries itu elemennya api, ya kan? Di sini bisa terlihat elemen api. Aries itu bulan apa sih dia? Dari tanggal 20 Maret sampai dengan 19 April. Zodiaknya elemennya fire. Terus sign rulernya itu dia Mars. Sign ruler pokoknya ini ya lah.
ya kan. Makanya kenapa dia tuh nggak cocok banget sama Scorpio. Tapi yang aku tahu ya dia nggak cocok sama Scorpio. Tapi nggak tahu sih kalau zodiak yang lain. Tapi semua itu tergantung dari sifat orangnya lagi. Walaupun dia Aries tapi dia cintanya sama Scorpio kan nggak ada yang salah gitu kan. Semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya nggak usah terlalu percaya juga sama zodiak itu kan cuman sebagai apa ya, sebagai bukan sebagai nggak bisa jadi 100% pedoman hidup kayak kitab gitu, enggak, maksudnya ya cuman sebagai memberitahu aja, oh kalau zodiak gue gini berarti sifat gue gini, oh ya mirip gitu ya, gitu aja. Kalau dari sini sih ya intinya itu sih. Kalau ciri-ciri Aries, kalau misalkan Aries itu memiliki karakter yang kuat, impulsif, bersemangat, memiliki tekad simpel dan langsung pada inti. Gitu. Terus juga Aries kan terkenal banget ya. Terkenal banget dia tuh berjiwa pemimpin. Cuman emang orangnya kadang agak keras, kepala batu. Oke, kita lanjut bacain tarot ya. Aries. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ngeluarin 4 kartu. Yang pertama, ini apa nih? Knight of Wands, Strength, wow, kuat ya. Apa ini? Two of Pentacles. Ini Nine of Swords ya, 9. Oke, kita akan mulai. Maaf banget kalau tadi introduction tentang Aries terlalu panjang. Aku juga cuma mau ngasih tahu aja supaya kalian bisa tahu Aries terlebih dahulu. Buat kalian yang lagi ngincer cewek Aries ataupun cowok Aries di luar sana, gitu. Itu introductionnya dulu. Oke. Knight of Wands. Oke, jadi untuk kalian yang Aries atau kalian yang lagi ngincer si Ariesnya, ini dia nih jawaban dari setiap pertanyaan Anda. Oke, jika kamu single, kamu mungkin bertemu seseorang melalui pekerjaan atau ketika sedang melakukan perjalanan. Kamu mungkin tertarik atau jatuh cinta dengan seseorang yang mempesona. Dia penuh percaya diri, energik, pemberani, berjiwa petualang, berpikiran terbuka, hangat, dan menyenangkan. Meskipun dia punya banyak kualitas positif, yakinkan dirimu sebelum berkomitmen dengan dia. Gitu. Tapi di sini juga dia nampaknya mempunyai sisi negatif, temperamental, agak kasar dan egois. Jadi tidak ragu mengabaikanmu kalau dia sedang sibuk. Atau mungkin karakter-karakter negatif tersebut dimiliki dirimu yang membuat lawan jenis berpikir 2 kali untuk terlibat hubungan cinta denganmu. Nah, buat kalian nih yang lagi ngejar-ngejar Aries, hati-hati, dia agak sedikit egois. Kalian harus bisa menempatkan diri kalian seperti apa di depan mereka. Kalau kalian bertanya-tanya perasaannya dia terhadapmu, ya dia suka memikirkanmu dan tertarik kepadamu. Tapi dia mudah berubah pikiran. Kamu akan lenyap dari pikirannya jika ada hal-hal lain yang menyita pikiran dan perhatiannya. Dia tertarik kepadamu, tapi dia juga suka genit dan mencari perhatian lawan jenis demi memuaskan egonya. Kamu bukan satu-satunya membuat dia tertarik gitu. Ya, intinya itu dia masih dia tergila-gila sama kamu, tapi sayangnya dia sebatas cinta fisik atau nafsu. Dia mungkin belum atau tidak tertarik untuk hubungan jangka panjang. Di Knight of Wands ini menggambarkan seseorang, kamu atau dia, yang mudah tertarik atau tergoda dengan sesuatu yang indah. Dia gampang memulai dan mengakhiri suatu hubungan jika sudah bosan. Gitu. Pokoknya terlihat tuh ya, emang sih kalau cewek atau cowok Aries itu terlihat banget ya orangnya tuh suka memancarkan aura gitu kan, walaupun dia terlihat ya sebenarnya cuek, terlihatnya agak dingin gitu kan ke lawan jenis, tapi sebenarnya kalau misalkan dia sudah
apa sih, kalau misalkan dia sudah mau membuka hatinya atau mau memulai suatu hubungan terhadap orang itu, dia pasti bakal caring banget orangnya, bakal perhatian banget kan, agak sedikit posesif, enggak, tapi enggak yang parah banget sih kalau si Aries ini. Terus dia juga orangnya itu, kalau Aries tuh apa ya, sebenarnya orangnya tuh supel, ya kan, pemberani. Terus di sini juga terlihat tuh kalau orang-orang yang Aries ya, uh, apa sih ya, karena berjiwa pemimpin jadi pemberani, benar-benar tidak takut dalam menghadapi bahaya, ya berarti berani lah ya. Dia tuh orangnya tuh suka hal-hal yang spontan, ya kan. Terus dia tuh nggak suka sama yang namanya diatur. Mau siapapun dia nggak suka yang namanya diatur. Mau orang tuanya sekalipun ngatur dia, kalau misalkan menurut dia itu salah, dia pasti akan ngelawan. Dia tuh pemberontak. Jadi kalian tuh jangan sekali-kali ngatur dia yang terlalu gimana-gimana. Jangan menjadi diktator di dalam hidupnya dia, karena dia nggak suka. Dia orangnya juga gampang pemarah kalau Aries itu. Nah terus dia juga orangnya tuh jujur, ya kan, maksudnya belak-belakan aja, gue gak suka sama lo tuh jelek, lo tuh ngeselin, lo tuh bawel, pasti dia akan jujur. Dia nggak suka fake gitu loh, dia nggak suka jadi orang yang fake gitu. Terus Aries tuh terkenal banget setia, ya kan, ya gitu deh. Terus dia juga orang yang kompetitif. Aries tuh kompetitif, nggak gampang menyerah banget. Terus sebenarnya hatinya dia tuh sensitif, cuman dia nggak pernah mau nunjukin aja gitu. Terus orang yang namanya Aries tuh nggak suka banget sama yang namanya nunggu, nggak sabaran, paling benci nunggu. Itu fakta banget. Pokoknya paling nggak suka deh, nggak sabar sama yang namanya nunggu, paling benci dia nunggu. Itu aja. Terus kita lanjut lagi dari kartu Strength. Kalau di sini aku bisa lihat ya, buat para yang lagi ngincer si Aries nih, kalau dari kartu Strength ini tuh terlihat apa ya, sebenarnya sih gimana ya jawabinnya ya, intinya tuh kalau emang kamu suka sama dia, kamu harus mulai duluan sih. Kamu harus berani ngungkapin perasaan, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya dia juga belum tentu akan nyukain balik kamu, tapi seenggaknya daripada hati kamu bertanya-tanya terus. Kan tadi udah ketahuan dong jawabannya, dia sebenarnya suka, tapi dia tuh nggak mau yang berkomitmen. Hanya dia suka sama kamu mungkin karena ada nafsu atau itunya aja, ada sesuatu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak jujur sama hati kita, mau sampai kapan, ya kan, mau keduluan sama orang. Jadi intinya tuh kamu harus jujur sama orang yang kamu suka, jangan sampai keduluan orang gitu. Terus aku juga bisa lihat di sini, ya kan, buat para orang yang lagi ngincer si Aries nih, aku juga bisa lihat di sini ya, ini apa, dia tuh tertarik sama kamu, cuman ya seperti yang tadi, kayak kartu Knight of Wands tadi, dia tuh masih belum mau berkomitmen. Dia tuh nggak terlalu fokus sama kamu juga, karena dia ada komitmen lain yang menyita waktu dan pikiran dia, seperti pekerjaan, keluarga, atau yang lainnya. Dia tuh orangnya tuh sekarang tuh lagi nggak mau membagi konsentrasinya dia untuk dua hal, antara cinta, keluarga, tiga hal ya, antara cinta, keluarga, dan karir. Dia tuh sekarang lagi nge-build karirnya dia banget lah, karena dia mungkin di kantornya dia, di pekerjaannya dia tuh lagi dibangga-banggakan. Bukan dibangga-banggakan, maksudnya dia lagi jaya-jayanya lah, lagi kayak lagi hoki nih gue lagi dapet jabatan yang enak nih, atau enggak misalnya usaha gue lagi mulai maju nih. Ntar kalau misalkan gue mikirin percintaan, takutnya terbengkalai, karena gue nggak bisa fokus ke dua-duanya. Gue harus pilih salah satu, cinta atau karir atau keluarga, tiga ya, cinta, karir atau keluarga. Sementara mungkin dia
di keluarganya dia tuh tulang punggung keluarga, atau mungkin dia anak yang paling besar, yang paling tua, yang memang sudah bekerja, sementara adik-adiknya tuh mungkin masih bersekolah atau apa, jadi dia pengen membanggakan orang tuanya terlebih dahulu gitu. Dia ada ketertarikan sama kamu, tapi kalau untuk berkomitmen untuk sekarang ini belum. Jawabannya sih itu gitu. Sebenarnya dia juga udah tahu kalau dia suka sama kamu suka sama dia udah tahu, tapi dia masih bimbang dia nerima atau enggak gitu. Karena itu tadi, dia masih mikirin karirnya dia, ya kan, masih mikirin keluarganya dia. Jadi dia tuh masih masih bimbang untuk soal percintaan gitu. Nah, terus di sini di kartu Nine of Swords ya, aku juga bisa lihat apa ya? Ya terlebih dari dia nggak mau berkomitmen itu mungkin bukan karena dia lagi memikirkan karirnya doang ya. Di sini juga bisa terlihat kan kartu Nine of Swords menggambarkan kesedihan ya. Mungkin di masa lalunya dia tuh dia pernah mengalami percintaan yang tidak mengenakan, ya kan. Nah, apa sih, dia juga nggak mau lah terulang kembali. Dia nggak mau sakit hati untuk yang kedua kalinya. Cukup lah, yang kemarin-kemarin udahlah. Mungkin sekarang makanya kenapa dia lebih memilih karir, karena dia takut sakit hati lagi, karena mungkin dia punya trauma di masa lalunya dia. Makanya dia tuh jadinya tuh nggak mau, belum mau membuka hatinya 100% terhadap orang. Tapi kan kita nggak tahu ya, kalau misalkan dia menemukan yang cocok, siapa tahu aja dia bisa berubah pikiran. Tapi kalau untuk menikah cepat atau bertunangan atau kehubungan yang serius, belum untuk tahun ini. Mungkin dia masih butuh 2 atau 3 tahun lagi lah untuk memantapkan hatinya untuk berserius kepada seseorang, karena yang namanya komitmen itu nggak mudah. Yang namanya mau langsung menikah itu nggak mudah. Semuanya harus membutuhkan kemantapan hati dulu. Kalau hatinya dan pikirannya sudah mantap, ya insya Allah dia juga akan segera melamar, atau dia akan segera menjerumus ke hal-hal yang seperti itulah, ya kan, mau dia perempuan atau laki-laki. Ya kalau masalah finansial, keuangan itu kan semua bisa dicari. Tapi kalau kemantapan hati, ya kan susah, ya kan. Kepercayaan susah gitu. Mungkin dia dulu pernah deket sama orang, tapi akhirnya dikecewakan karena kepercayaannya dia tuh dihilangin sama orang tersebut. Jadi dia tuh sampai sekarang tuh kalau mau pacaran atau mau apa, dia masih berpikir, karena dulu dia pernah sepercaya itu sama orang, tapi ternyata orangnya berkhianat. Nah, makanya dia jadinya masih takut. Makanya sekarang dia lebih sibuk ke karirnya dia, lebih sibuk ke keluarganya dia, karena dia mau membahagiakan orang tuanya dulu. Terus dia ingin nge-build karir dia lebih baik dulu. Mungkin kalau dia udah agak mapan sedikit, ya pikiran berkomitmen mungkin ada. Dan dia mungkin sebenarnya juga pengen membahagiakan orang tuanya, karena kan dia anak pertama, ya kan. Pasti orang tuanya pengen lah anak pertamanya cepet-cepet nikah. Cuman kan dia mungkin masih ada niatan lain lah. Mungkin kalau dia muslim, dia pengen membawa orang tuanya pergi haji. Kalau mungkin dia yang agama lain selain muslim, ya mungkin dia pengen bawa orang tuanya ke Vatikan, kayak ke Holy Land untuk berdoa, atau ke tempat-tempat suci yang lainnya lah, menurut keyakinan masing-masing. Mungkin dia masih pengen membahagiakan orang tua, ngajak orang tua liburan keliling dunia atau kemanapun itu. Makanya dia belum memikirkan percintaan gitu guys. Sebenarnya cintanya dia ke kamu ada, cuman komitmennya yang belum ada. Jadi kalian sabar aja dulu. Kalau kalian mau bersabar, mungkin suatu saat dia akan berkomitmen sama kamu. Tapi untuk sekarang kalian jangan berharap lebih lah bahwa dia tuh bakal langsung berkomitmen serius. Jangan. Kalian hidup di bawah enjoy aja. Mau dia terima kamu, mau dia nolak kamu, itu namanya hidup, ya kan. Ya namanya cinta itu kan
ada pahit, ada manis, ada senang, ada sedih. Jadi hidup harus dibawa happy aja, nggak usah terlalu diseriusin banget. Kalau memang dia berjodoh sama kamu juga nanti suatu saat akan dipertemukan kembali. Gitu. Itu aja sih guys untuk video kali ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sorry banget kalau videonya ya banyak yang salah-salah ngomong akunya. Oh ya, jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe channel aku @hannah_flawless. Kok sih? Hannah Flawless Tarot. HANNAH Flawless Tarot. Dan jangan lupa di like video ini, subscribe ke Queen Tarot Semesta. Karena subscribe kalian tuh berharga banget buat aku sama Queen Tarot Semesta. Oke, thank you, see you on the next video. Bye bye.